Perkenalkan, nama saya Ruben Transu Axel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan Guest untuk aplikasi Sedap yang sudah selesai saya buat. Tanpa berlama-lama, di sini saya akan langsung menampilkan saja template yang saya gunakan untuk menjadi referensi. Ini adalah template yang saya gunakan untuk sebagai referensi menjadi tampilan Guest aplikasi Sedap yang akan saya buat. Yang telah saya buat. Nah, sebelum itu untuk di template ini dia menggunakan font uh, Rating Sans nih. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ada situ tulisannya font Rating Sans dan cadangannya itu sans serif. Nah, dan juga saya akan menggunakan font yang ada di template sesuai dengan template ini. Oke, berlama-lama saya akan langsung menampilkan saja hasil dari template yang telah saya buat, hasil website untuk tampilan Guest pada aplikasi yang telah selesai saya buat ini dia. Nah, ini saya juga telah menerapkan font dengan rating sans juga di sini. Nah, di font ada rating sans dan cadangannya itu sans serif. Semuanya telah menerapkan font rating sans. Nah, dia oke. Ini adalah tampilannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai codingannya. Langsung saja tanpa berlama-lama. Pertama, saya mencari font rating sans itu. Nah, font rating sans itu saya taruh di dalam folder public dan juga saya membuat sebuah folder baru yaitu folder rating sans. Di sini saya menyimpan semua font dari rating sans itu yang dimana apabila suatu waktu saya ingin menggunakannya saya tinggal panggil saja. Nah, lanjut. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai navbarnya. Nah, di sini navbar saya masukkan ke dalam folder komponen. Dari dalam folder komponen ini saya juga membuat sebuah folder baru lagi yaitu folder Guest. Ini adalah navbar. Nah, ini adalah kode program yang saya gunakan untuk navbar. Di navbar ini saya menerapkan logo Sedap, itu ini adalah logonya. Ini pembuatan logo Sedap, Sedap titiknya ini. Lalu di sini adalah navbar, navigasi bar, menu-menu yang ada di navbarnya. Nah, ini ya tentang produk dan semuanya. Di sini ada login. Login ini bisa diarahkan ya teman-teman. Nanti akan saya eh, presentasikan lagi untuk login. Nah, lanjut. Ini adalah login. Nah, di href ini saya akan ketika menu yang ditekan dia akan langsung mengarah ke yang dituju. Jadi, tentang ini menu tentang ini akan pada saat diklik akan mengarah ke halaman about. Di sini dia tidak akan mengarah ke halaman baru melainkan halaman yang sama tapi dia mengarah ke bawah gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hero section. Nah, ini adalah hero sectionnya. Di hero section ini saya menggunakan background green dengan ketebalan 200. Di sini saya menggunakan kontainer untuk melapisi semuanya. Untuk di bagian hero section, saya menggunakan grid calls 2, kolom 2, di mana menggunakan gap 8 itu jarak 8 dan item itu berada di tengah. Nah, ini adalah bagian kiri teksnya ini. Bagian kiri teks yang ada di tempat ini dia kiri teks. Ini bagian kiri teksnya semua. Ini rating Google-nya. Sini saya menggunakan rating track advisor-nya juga seperti ini. Nah, ini saya mengambil gambar dari folder aset dan juga dalam folder aset tersebut ada folder quest dan inilah gambar trip.png. Cara memanggilnya itu dengan memanggil src seperti ini. Untuk Google saya menggunakan icon, saya impor saja ikonnya. Ini untuk icon dari trip advisor. Nah, saya mengimpor gambar. Ini ada ratingnya. Lalu di sini saya menggunakan flex ya biar mereka tidak di atas bawah melainkan kiri kanan seperti ini kiri kanan. Oke, lanjut di sini ada sebuah tombol aksi gitu yang dimana user bisa lihat menu dan melakukan reservasi. Ini adalah bagian gambarnya. Bagian gambar saya menggunakan class dengan relatif gitu posisinya. Nah,
Ini adalah gambarnya. Ini URL untuk ngarah ke gambarnya. Lanjut, setelah itu saya menjelaskan mengenai about us-nya. Ini adalah about mengenai aplikasi sedapnya. Nah, di sini saya menggunakan sebuah fungsi cons gitu, di mana di sini untuk cons ini digunakan untuk merandom data-data dari testimoni. Di sini kan ada tampil gitu data testimoni di sini. Ketika di reverse lagi data testimoni yang ditampilkan akan berbeda. Itu fungsinya untuk randomnya. Ini sectionnya saya menggunakan background gray dengan ketebalan 100 dan juga saya menggunakan sebuah div itu dan juga menggunakan container. Container ini untuk melapis semua, melapis bagian boxnya, kontainernya. Juga saya menggunakan grid dengan ke medium grid calls 2. Tuh. Ini adalah image-nya, image di sebelah kiri. Ini dia. Lalu sebelah kanan ada kontennya yaitu terdapat icon push badge-nya. Ini adalah ikonnya circle tuh. Ini circle-nya nih. Ini ikonnya nih, i-nya nih. Nah, ini badge-nya nih untuk eh, tulisan tentang kaminya tuh. Nah, sini saya menggunakan rounded. Ini dia rounded full. Nah, menggunakan bayangan juga di belakangnya shadow. Lanjut. Untuk judul dan deskripsi. Nah, ini ada judulnya. Menggunakan H2. Judulnya seperti ini. Lalu ada tautan Learmore-nya nih seperti ini. Learmore. Ini dia. Ini dia sebenarnya bukan Learmore ya teman-teman. Sebenarnya ini lihat menu. Seperti itu sama aja. Ini adalah bagian testimoninya. Nah, ini digunakan untuk memanggil data random dari data yang ada di testimoni. Nah, itu ditampilkan di bagian about seperti ini. Selanjutnya untuk bagian produk, ini adalah produk unggulannya. Ini adalah 3 menu favorit pelanggan. Nah, cara memanggilannya seperti ini. Nah, dia kode programnya. Pertama kita import dulu data dari produknya. Lalu di sini saya menggunakan cons di mana hanya menampilkan 3 produk saja. Setelah itu ada sectionnya. Section ini untuk membuat sebuah nah ID-nya ini penting ya digunakan agar pada saat menu yang ada di navbar itu ditekan dia bisa mengarahkan langsung ke sini. Nah itu penting. Class name menggunakan kontainer untuk melapisi semua untuk komponen produk ini kontainer ini. Lalu ini adalah untuk judul produknya. Ini paragrafnya di bawah judulnya itu sambil 3 menu favorit pelanggan. Lalu di sini adalah untuk menampilkan produknya. Nah, ini untuk menampilkan produknya. Saya menggunakan grid, di mana gridnya itu grid kolom 3 dengan size MD. Apabila medium maka grid kolomnya 3 gitu loh. Lalu di sini adalah display produk dengan dot map. Saya memanggil datanya tuh, saya menggunakan memanggilnya itu produk dengan parameter produk ini. Nah, variable produk dot kode dot menu ini panggil atributnya seperti ini. Nah, di kelas 6-nya ini saya juga menggunakan hover translate -1 translation all duration 300. Nah, ini apa gunanya? Gunanya seperti ini ya. Untuk membuat pada saat user mengarahkan kursornya ke salah satu produk itu, salah satu kar produk, maka dia produk itu akan mengambang atau mengembang. User bisa tahu kursor lagi di mana gitu. Oke, lalu selanjutnya di sini adalah testimoni, menampilkan 4 data dari testimoni pelanggan ke testimoni. Nah, kita import dulu data testimoninya. Setelah itu sini ada section dan di section ini ada ID testimoninya untuk navbar tersebut biar navbar tuh tahu tujuannya kemana. Nah, di sini saya menggunakan max width, lalu masuk ke headernya.
Sini header untuk tulisan testimoni ya teman-teman. Ini icon chatnya tuh chat bubbles ya. Hmm, ini ikonnya. Lanjut, ini adalah tulisan testimonialnya dalam footer itu. Lalu ini apa kata pelanggan kami, ini ada judulnya. Nah, ini juga paragrafnya. Lalu ini adalah pembuatan cards-nya ya, cards dan memanggil data-data dari testimoni tersebut nih. Ya teman-teman, ini ya cards-nya. Nah, di cards ini saya juga menggunakan menerapkan hover ya teman-teman. Hover shadow, hover translate, transition, durasi, dan juga cursor pointer. Cursor pointer itu adalah ini pada saat eh, cursor teman-teman mengarah ke salah satu testimoninya, ini dia, maka kita lah nih gambar kursornya akan bentuk seperti tangan gitu untuk pointer gitu. Manggil avatar, memanggil lamain, memanggil datanya semua intinya. Nah, setelah itu sini ada logika untuk cek ketersediaan produk. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan saja apa nama produk yang dicek, misalnya ayam. Tidak ada eh, bakso. Nah, oh ada bakso nih. Karena ayam. Gitu teman, tadi rupanya ternyata belum kita tulis cek stoknya gitu, belum kita tekan. Terus ditekan dulu dia. Nah, ketika user menekan hasil pencarian itu, maka baru akan tampil detailnya seperti ini. Nah, nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke logikanya. Cek produknya. Nah, pertama kita akan mengimpor datanya dulu juga ya teman-teman agar dia bisa mencari datanya. Sini ada logika untuk mencarinya gitu. Untuk melakukan filternya. Oke, di sini judul cek ketersediaan produknya. Di sini adalah form untuk inputan user. User bisa input apa yang ingin dicari. Ini adalah button untuk mencek stoknya. Nah, di sini adalah inputannya. Jadi value ini isinya query apa yang dimasukkan oleh user. Jadi ketika user masukin maka akan on change ini dan memicu on change ini ya teman-teman, fitur on change ini. Jadi dia akan mulai mencari datanya tersebut. Nah, lalu dia akan menampilkan daftar hasil pencarian. Ini dia apa saja yang telah dicari. Apabila sesuai dengan yang dicari, maka dia akan menampilkan seperti ini. Maka dia akan menampilkan seperti ini ya. Lalu apabila ditekan, maka dia akan detail produk dengan menggunakan logika seperti ini. Bila tidak ditemukan, maka akan menampilkan error seperti ini. Oke, lanjut kita akan ke footer. Ini adalah footer pada umumnya. Hmm. Ya, seperti pada umumnya, footer terdapat logonya, lalu ada kayak apa tuh namanya, deskripsinya, subscribe-nya gitu, menus, apa saja gitu loh menu-menu footernya, bottomnya gitu, bottomnya seperti ini, ya terus privasi ada 4 logo gini, 4 sosial medianya. Nah, lanjut seperti lalu setelah itu saya akan mencoba mendeploy gitu, mendemokan navbarnya, navbar tentang produk testimoni bisa ya teman-teman. Ini loginnya. Nah, bisa ada forgot dan create accountnya. Nah, di sini juga kita bisa login untuk nih, bisa login dari sini seperti ini. Teman tunggu. Nah, masukkan ini. Nah, siap. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan halaman tampilan quest yang telah saya buat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat apa yang saya berikan ini. Saya tutup dan saya akhiri. Terima kasih.